Salah besar saudara-saudara kalau kita bilang cukup hasil imbang kita akan lolos. Salah besar, mentalitas seperti itu harus dihilangkan. Tidak boleh dikatakan kepada para pemain timnas U23 untuk bilang cukup imbang saja kita lolos. Tidak, salah saudara-saudara. Biasanya nih ya, biasanya tim yang mengincar hasil imbang itu justru kalah. Justru kalah saudara-saudara. Mau contoh, Barcelona. Terbaru itu saudara-saudara di Liga Champion. Butuh hasil imbang, ternyata kena comeback dari PSG. Jadi harus menang saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita obrolin, kita omongin, kita bacotin, kita cangkeman, kita ulas, kita analisis tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara api, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian maupun provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Setelah kemenangan atas Australia, Indonesia punya peluang lolos ke babak perempat final. Sekarang Indonesia berada di peringkat kedua di grup A saudara-saudara. Indonesia mengumpulkan 3 poin. Sementara Qatar sudah pasti lolos dengan 6 poin. Di belakang Indonesia, di bawah Indonesia ada Jordania yang dikalahkan Qatar dan Australia yang dikalahkan Indonesia. Tetapi baik Indonesia, Jordania maupun Australia itu masih punya peluang lolos, sama-sama punya peluang lolos saudara-saudara. Itu nanti tergantung di pertandingan terakhir saudara-saudara. Dan masalahnya pertandingan terakhir Indonesia akan bertemu dengan Jordania. Ini akan menjadi pertandingan hidup mati bagi Jordania dan bagi Indonesia. Indonesia sebenarnya hanya butuh hasil imbang. Sementara Jordania itu butuh kemenangan. Australia itu juga butuh kemenangan, tetapi dengan skor yang cukup besar kalau nanti Indonesia kalah. Itu jadi ada hitung-hitungannya lah saudara-saudara, ada hitung-hitungannya, dan ini akan menjadi pertandingan menarik karena saya yakin Jordania pasti tidak mau bermain imbang, apalagi kalah. Pasti mereka akan menggunakan taktik, strategi. Mereka sudah menganalisis Indonesia mainnya seperti apa. Mereka pasti akan menerapkan strategi agresif. Mereka pasti akan mencoba untuk mengalahkan Indonesia. Karena hanya itu satu-satunya cara bagi Jordania untuk menang. Dan bagi Indonesia, kalau Indonesia hanya mengharapkan hasil imbang, hanya bertahan, aduh, wassalam saudara-saudara, wassalam. Jangan berharap hasil imbang, karena itu sangat beresiko. Indonesia tetap harus mengincar kemenangan. Harus bermain seperti waktu pertandingan melawan Australia, solid di belakang, disiplin di tengah, kemudian tidak terlalu banyak menggiring bola di depan, efektif dan efisien. Itu yang harus dilakukan ketika nanti pertandingan melawan Jordania. Karena saudara-saudara, Jordania ini harus diakui sebenarnya juga tim yang sangat bagus. Sebenarnya ini tim yang bagus saudara-saudara, tim yang bagus sebenarnya. Buktinya ya, pada pertandingan pertama itu mereka menahan imbang Australia 0-0. Dan Jordania bermain dengan 10 orang. 10 orang saudara-saudara, bermain dengan 10 orang. Kemudian waktu melawan Qatar, Jordania itu sebenarnya bisa menang. Dia bisa menang atau minimal dia bisa bermain imbang lah. Kalau Qatar tidak ditolong oleh keputusan kontroversial si Vakon Udon atau siapalah itu, wasit dari Thailand yang waktu pertandingan Indonesia melawan Qatar jadi operator VAR. Itu jadi ada faktor non teknis yang membuat Jordania tidak bisa mengalahkan Qatar.
Tidak bisa, saudara-saudara. Tidak bisa ya, itu sebenarnya dia tim bagus. Mereka punya materi pemain yang bagus, walaupun mayoritas itu bermain di kompetisi dalam negeri. Kompetisi ya bukan mayoritas. Semuanya, saudara-saudara, semuanya bermain di kompetisi dalam negeri dengan pelatih juga yang pelatih lokal lah. Pelatih lokal di sana, di Jordania sana. Tetapi mereka tim yang sangat bagus, mereka punya kolektivitas permainan yang bagus dan cepat. Cepat, saudara-saudara. Yang saya amati dari Jordania ini adalah mereka punya pemain sayap yang sangat cepat. Mereka punya gelandang yang cukup bagus. Misalnya si Muhammad Abu Taha. Itu yang pemain yang bagus. Kemudian siapa itu si Daniel Avaneh, itu back yang sebenarnya cukup bagus, saudara-saudara, yang waktu pertandingan melawan Australia itu mendapatkan kartu merah. Mendapatkan kartu merah. Terus mereka punya penyerang seperti Holman. Siapa lagi? Razib Bani Hani itu penyerang yang cukup bagus, saudara-saudara. Kemudian walaupun dia belum mencetak gol, kemudian Abdullah Al-Yasidi itu pemain yang mencetak gol penalti waktu pertandingan melawan Qatar, saudara-saudara, melawan Qatar. Pelatih Jordania ini, saudara-saudara, Abdullah Muhammad Abu Zema ini termasuk pelatih yang punya ahli strategi, punya taktik. Dan ya sebenarnya ini saudara-saudara, kalau mau saudara-saudara mau tahu, si Abu Zema ini hampir mirip dengan Sintayong. Mirip dalam arti begini, dari satu pertandingan ke pertandingan lain dia sering mengubah-ubah formasi dia. Buktinya, saudara-saudara, pada pertandingan pertama dan pertandingan kedua itu dia mengubah formasinya berbeda. Dua formasi berbeda digunakan pada dua pertandingan awal. Waktu melawan Australia, saudara-saudara, skemanya adalah 4-5-1, saudara-saudara. 4-5-1 dengan Razib Bani Hani menjadi striker tunggal, didukung oleh 5 gelandang yang 2 di sayap itu yang cukup eksplosif lah, saudara-saudara. 5 gelandang itu misalnya seperti Muhammad Abu Al-Hanadi, kemudian Muhammad Abu Taha ini adalah midfield di tengah, gelandang tengah gelandang jangkar dia. Kemudian ada lagi Arif Al-Hajj, itu juga gelandang. Kemudian Wasim Al-Riyalat. Kemudian ada lagi Chef Darvis. Itu adalah gelandang-gelandang yang waktu pertandingan melawan Australia digunakan oleh Abu Zema untuk menghadapi Australia. Dan hasilnya 0-0, saudara-saudara. Kemudian waktu pertandingan kedua melawan Qatar, saudara-saudara, formasinya berubah lagi. Tidak lagi 4-5-1, melainkan 3-5-2. 3-5-2 dengan 3 back tengah. 3 back tengah yang bekerja cukup bagus untuk meredam kecepatan, meredam duel, kemampuan pemain-pemain Qatar. Hasilnya seperti yang saudara-saudara lihat. Jadi pertandingan pertama dan pertandingan kedua formasi berbeda. Materi pemain juga ada sedikit perubahan. Saya nggak tahu nanti pertandingan ketiga seperti apa, apakah akan berubah atau tidak. Dan hasilnya, saudara-saudara, saudara-saudara bisa lihat. Waktu melawan Qatar mereka bisa mencetak gol, manuver di sayap yang bahaya sekali itu membuat mendapatkan hadiah penalti, kemudian diselesaikan oleh Abdullah Al-Yasidi yang sebenarnya adalah pemain belakang. Dia bisa juga menjadi pemain tengah, itu yang menyelesaikannya. Dan ya seperti yang saya bilang, ini ahli taktik, ahli strategi, formasinya berbeda-beda. Saya nggak tahu lagi nanti kemungkinan waktu melawan Indonesia dia akan main dengan seperti ini. Sama dengan Sintayong, saudara-saudara. Sintayong juga pertandingan pertama taktiknya berbeda, formasinya sama memang 3-4-3, tetapi dengan kombinasi yang berbeda-beda, materi pemain juga berbeda. Pada pertandingan pertama ada si Rio Fahmi main, kemudian di pertandingan kedua Fajar Fatur Rahman main, Kelly Schroyer main. Waktu pertandingan pertama setelah Ivar Jenner kartu merah, kemudian Nathan bermain sebagai holding midfielder, gelandang tengah, gelandang pengatur serangan, gelandang nomor berapa ya? Nomor 8 atau nomor 6 di posisi itu. Nah, kemudian Justin Hubner nanti main di babak kedua waktu melawan Australia.
Ya, ada itu sama lah. Hampir sama ini pelatih Abu Zema dengan Sintayong ini dalam hal menerapkan taktik dan strategi. Dan kemungkinan nanti waktu pertandingan melawan Indonesia bisa jadi berubah lagi skemanya. Bisa jadi Jordania itu bisa bermain jauh lebih agresif. Misalnya dia menampilkan 3 penyerang, bisa saja 3-4-3 atau 4-4-3-3 bisa. Karena mereka punya pemain-pemain sayap yang cepat. Ini saya amati betul, saudara-saudara. Saya perhatikan betul bahwa Jordania itu punya pemain sayap yang cepat. Mereka berani sekali menusuk. Kemudian mereka juga berani berduel, berani 1 lawan 1, berani bertaruh. Ya, ini sebenarnya karakter pertandingan ini antara Jordania dan Indonesia itu kurang lebihnya mirip lah. 11-12. 11-12 mirip. Gaya karakter permainannya juga sama-sama ngotot. Indonesia itu pemain-pemain Indonesia itu juga petarung, juga ngotot. Bedanya kalau Indonesia itu lebih sering terlalu lama menggiring bola, menguasai bola, terutama Witan Sulaiman, terutama Marcelino Ferdinand. Kalau terlalu lama menggiring bola tetapi berdaya guna mendapatkan hasil, misalnya gol atau assist atau apa, itu bagus. Tetapi yang terjadi kan Jordania ini tidak terlalu banyak mendribel bola. Itu yang kelebihannya yang menurut saya harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia yang kemungkinan besar tetap akan dikawal oleh 3 pemain. Kemungkinan masih akan 3 pemain, Komang Teguh, kemudian Ferrari sama Rizky Ridho. Tetapi juga harus dilihat apakah Komang Teguh cedera atau tidak, karena kemarin waktu pertandingan melawan Australia itu sempat cedera. Sedikit lebih menguntungkan Indonesia adalah Justin Hubner kemungkinan sudah bisa bermain sejak menit pertama, sudah bisa masuk starting line up. Karena waktu pertandingan melawan Australia itu dia baru datang. Dia baru penerbangan jauh dari Tokyo. Baru datang ke Doha hanya beberapa jam, kemudian masuk ke daftar susunan pemain. Kemudian ya Sintayong juga manusiawi lah, dia pasti melihat kemampuan Justin Hubner ini seperti apa, fisiknya seperti apa. Karena sehari sebelum dia terbang ke Doha itu dia sudah bermain di Piala Jepang, Levian Cup, bersama Cerezo Osaka. Jadi itu dia dipertimbangkan untuk dimainkan di babak kedua hanya beberapa menit saja. Dan sekarang ini saudara-saudara, nanti ketika pertandingan melawan Jordania, otomatis Justin Hubner akan jauh lebih bugar karena sudah bergabung sedikit lebih lama dan dia sudah pasti akan mendapatkan porsi. Dugaan saya dia akan masuk starting line up. Kemungkinan ini ya bisa di back tengah, bisa juga di gelandang bertahan. Kemungkinan kalau misalnya Komang dia nggak bisa main karena cedera, karena kemarin waktu melawan Australia dia sempat ditandu kan karena cedera. Kemungkinan kalau dia nggak apa-apa, Justin Hubner bisa main di situ. Kalau dia main bisa tetap 3 back atau 4 back, tapi kemungkinan 3 back. Sementara di tengah Justin Hubner itu bisa bermain lagi bersama Ivar Jenner. Nah, ini yang menarik. Nanti posisi Nathan akan di mana? Apakah Nathan akan main di sayap, di fullback? Kalau Nathan main di sayap itu apakah Pratama Arhan duduk di bangku cadangan atau Pratama Arhan akan digeser ke depan? Atau justru Nathan yang akan digeser ke depan sebagai penyerang sayap? Nah, itu yang pertanyaan menarik. Dan yang di depan, saudara-saudara, ini akan lebih menarik lagi. Apakah Sintayong akan menggunakan false nine lagi? Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, atau menggunakan pemain penyerang tengah, striker tengah yang nomor 9. Nah, ini menarik saudara-saudara, ini menarik. Striker nomor 9 kan Ramadan Sananta sudah dipastikan tidak akan bisa bermain. Nah, ini apakah Hoki Caraka atau gimana? Atau kembali Kelly Stroyer yang main? Ah, ini akan menarik. Tapi dugaan saya kemungkinan Sintayong masih akan menggunakan false nine. Tetapi tidak menutup kemungkinan Hoki Caraka akan diberi kesempatan main. Sintayong akan bermain dengan nomor 9. Dengan bermain di posisi nomor 9. Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang, saudara-saudara. Meski Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang, saya tidak menyarankan untuk hasil imbang. Saya lebih menyarankan untuk menang. Untuk menang, saudara-saudara, untuk menang. Kenapa? Karena kalau kita tanamkan hasil imbang, itu biasanya tim yang berharap hasil imbang itu biasanya justru kalah.
Biasanya justru kalah, saudara-saudara. Biasanya justru kalah. Barcelona contohnya di Liga Champions waktu melawan Paris Saint-Germain. Kan kalah kan. Kemudian Atletico Madrid waktu melawan Borussia Dortmund di Liga Champions juga. Jadi lebih baik ditanamkan harus menang. Berapapun skornya nggak masalah. Karena Jordania itu juga butuh kemenangan, saudara-saudara. Sebab hanya satu-satunya kemenangan yang akan mengantarkan Jordania lolos ke perempat final. Kalau Jordania imbang selesai, Indonesia yang lolos. Kalau Jordania kalah, apalagi di bawahnya itu masih ada Australia. Australia itu juga punya peluang untuk untuk lolos kalau dia mengalahkan Qatar dengan skor tertentu, dengan skor yang cukup besar. Nanti akan dihitung-hitungan selisih gol dengan Jordania kalau Jordania mengalahkan Indonesia. Kalau Jordania mengalahkan Indonesia kan poinnya akan 4. Australia mengalahkan Qatar poinnya 4. Maka Jordania dan Australia akan head to head. Karena pertandingan pertama imbang dan Jordania dapat kartu merah, otomatis poin fair play-nya bagus Australia. Berarti akan tergantung dari jumlah golnya. Berapa gol yang disarankan dicetak oleh Australia, berapa gol yang dicetak oleh Jordania. Itu artinya Jordania itu butuh menang dan butuh gol juga. Butuh gol dan butuh menang. Jadi pasti mereka akan berusaha untuk menyerang, berusaha untuk mengalahkan Indonesia. Dan kalau Indonesia meresponnya dengan bertahan, saya tidak yakin Indonesia akan bisa mengatasi itu. Karena bertahan selama 90 menit itu capek, saudara-saudara. Lelah dan tidak mudah. Tidak mudah bertahan selama 90 menit menghadapi tim yang butuh menang. Menghadapi tim yang haus kemenangan, apalagi dia memerlukan skor yang... Indonesia tidak menganggap remeh, tidak euforia, dan supporternya tidak sombong, tidak jumawa. Saya yakin Indonesia akan bisa mengatasi Jordania di pertandingan terakhir. Tetapi kalau pemain sudah merasa jumawa, sudah merasa bangga, sudah merasa hebat, sudah merasa puas, ya wassalam. Apalagi kalau supporternya sudah sombong, sudah jumawa, sudah menghina negara lain, sudah menghina timnas tetangga, itu sudah tanda-tanda sebuah kehancuran. Karena biasanya itu seperti itu, saudara-saudara. Biasanya ketika tim nasional Indonesia, supporternya, pemainnya itu sudah berbangga hati, pengurusnya sudah sombong, sudah jumawa, biasanya hasilnya akan mengecewakan. Ya, contohnya di pertandingan pertama sajalah. Ya, terlepas dari itu Qatar dibantu wasit atau apa, tetapi kan faktanya euforia kemenangan atas Vietnam di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia itu benar-benar membuat supporter sombong, jumawa. Akibatnya cywar lah, apa segala macam prediksi yang seolah-olah meremehkan Qatar pun bermunculan. Walaupun memang sebenarnya Qatar tidak bermain istimewa juga, saudara-saudara, hanya karena wasit. Tetapi ya itu faktanya seperti itu, bahwa tidak boleh kita menganggap remeh Jordania, tidak boleh kita sesumbar lah. Yang penting harus fokus ke pertandingan selama 90 menit, karena ini bukan pertandingan mudah. Catat ya saudara-saudara ya, catat omongan saya. Ini bukan pertandingan mudah, karena Jordania pasti akan berusaha untuk mencetak gol sejak menit pertama. Sejak awal dia pasti akan langsung menyerang, langsung menggebrak, langsung berusaha untuk mendapatkan gol kemenangan supaya mereka bisa bermain sedikit lebih santai. Tetapi kalau sampai pertengahan babak kedua Jordania tidak bisa mencetak gol, peluang Indonesia untuk menang, untuk bermain imbang, untuk lolos besar sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur. Dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita bicarakan tentang calon lawan Indonesia. Kita sudah menganalisis, mempreview, membedah kekuatan Jordania. Kira-kira tim seperti apa ini Jordania? Dan ternyata Jordania adalah tim yang cukup bagus. Walaupun pada pertandingan pertama bermain imbang 0-0 dengan Australia. Dan pertandingan kedua dikalahkan Qatar lewat keputusan kontroversial wasit di akhir pertandingan. Saudara-saudara, secara teknik, secara kualitas, Qatar, Jordania punya pelatih yang cukup cerdik. Kalau saudara-saudara perhatikan di pertandingan pertama dia menggunakan skema 4-4-2. Skema 4-4-2 walaupun bermain dengan 10 pemain mereka mampu mengimbangi Australia. Kemudian di pertandingan melawan Qatar mereka berubah menjadi 3-5-2.
Dan hasilnya mereka mampu mencetak gol melalui penalti, melalui tusukan, melalui manuver dari sayap kanan yang kemudian dijatuhkan di kotak penalti. Tetapi sayang karena ada keputusan Siva Kompo Udom yang aneh. Akibatnya Jordania kalah. Dan Jordania ini pertandingan terakhir melawan Indonesia, dia harus menang. Dia membutuhkan kemenangan. Kalau dia mengalahkan Indonesia, dia akan lolos. Sementara Indonesia sebenarnya cukup hasil imbang. Tetapi kalau kita tanamkan mentalitas hasil imbang, kita mengatakan kamu cukup imbang aja, nanti pemain itu lemah, loyo, lesu, tidak bersemangat, dan itu justru berbahaya. Biasanya tim yang mengincar hasil imbang itu justru akan kalah. Anda lihat Barcelona lah. Baru saja kejadian di Liga Champions lawan Paris Saint-Germain. Butuh hasil imbang, ternyata justru terbantai, kena comeback. Atletico Madrid lawan Borussia Dortmund juga sama. Itu berarti saudara-saudara, itu berarti tanamkanlah mentalitas harus menang. Jangan bilang ke pemain-pemain kamu cukup imbang. Jangan, nanti justru dia kalah. Tetapi tanamkanlah kamu harus menang karena Jordania juga butuh kemenangan. Itu saudara-saudara, saya takutnya seperti itu kejadian seperti Barcelona terulang. Pemain hanya butuh hasil imbang, kemudian mereka bermain santai, kalah dah, gagal. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip dan jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!